Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh ramainya pemberitaan media tentang penyerangan kelompok militan Hamas Palestina ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan militer mendadak ini memantik reaksi keras dari tentara Israel pada keesokan harinya. Konflik ini berlanjut dengan agresi militer dari masing-masing pihak, seperti yang pernah terjadi di wilayah Gaza, Palestina pada tahun 2014. Kira-kira kenapa ya konflik Israel dan Palestina seperti tidak pernah ada ujungnya? Padahal, kalau dipikir-pikir, sejak perang Israel dan Palestina yang terjadi pertama kali di tahun 1948, belum pernah ada solusi perdamaian yang benar-benar dapat terwujud. Sebagian orang mengatakan bahwa konflik ini dilandasi oleh sentimen agama. Tapi apakah benar demikian? Seru untuk dibahas nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Sejarah konflik Israel-Palestina dimulai dari akar sejarah yang kuat dalam simbolisasi tiga agama Samawi di Timur Tengah, dengan pusatnya di kota internasional Yerusalem. Agama Samawi adalah kepercayaan yang diturunkan dari langit, berlandaskan pada wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Agama-agama tersebut adalah Yudaisme atau Yahudi, Kristen, dan Islam. Lalu, kira-kira apa ya garis penghubung dari tiga eksistensi agama Samawi ini? Salah satunya adalah keterkaitan Nabi Ibrahim atau Abraham, disesuaikan dengan cara pandang atau penafsiran masing-masing agama. Dalam agama Yahudi, Ibrahim dianggap sebagai bapak leluhur bangsa Yahudi. Ibrahim dikenal sebagai figur yang beriman kepada Allah dan dipercayai sebagai salah satu dari tiga patriark Yahudi, yaitu sebutan bagi laki-laki yang menjalankan kewenangan otokratis selaku kepala keluarga atas sebuah keluarga besar. Bersama-sama dengan Ishak atau Ishak dan Yakub atau Jacob, Allah berjanji kepada Ibrahim dan keturunannya yang banyak bahwa mereka akan mendiami tanah yang dijanjikan, yang saat ini disebut sebagai tanah Israel. Dalam agama Kristen, Ibrahim dihormati sebagai salah satu figur penting dalam perjanjian lama. Ia juga dianggap sebagai bapak leluhur iman. Maka dari itu, perjanjian perdamaian Allah dengan Ibrahim merupakan dasar bagi konsep iman Kristen. Selain itu, Ibrahim juga sering dihubungkan dengan konsep iman yang ditekankan dalam agama Kristen, seperti yang ditemukan dalam surat-surat Rasul Paulus dalam Alkitab. Dalam Islam, Ibrahim termasuk ke dalam salah satu dari 5 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Rasul Besar, selain Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ibrahim adalah tokoh yang sangat penting dalam umat Muslim, termasuk cerita tentang pembangunan Ka'bah di Mekah yang menjadi salah satu simbol paling suci dalam agama Islam. Wilayah Palestina sendiri memiliki signifikansi sejarah sebagai tanah yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi oleh Allah. Hal ini juga berhubungan dengan tempat berdirinya bait suci pertama dan kedua yang menjadi pusat ibadah orang Yahudi. Bagi umat Kristen, wilayah ini memiliki simbol penting, terutama di Gereja Makam Kudus sebagai tempat kelahiran, hidup, dan juga kematian dari Yesus Kristus. Nah, bagi masyarakat Islam sendiri, Yerusalem memiliki makna penting sebagai tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, yang dianggap sebagai salah satu situs suci dalam agama Islam. Dari latar belakang agama ini, apakah masih terdapat faktor lain yang mendasari rumitnya konflik di Yerusalem? Tentu saja masih ada, yaitu konflik kewilayahan. Sebelum berbicara mengenai konflik wilayah, mari kita bahas tentang alasan yang mendasari terusirnya orang Yahudi dari tanah yang sudah dijanjikan di Yerusalem. Menurut pakar eskatologi Islam bernama Imran N. Hussein, atau seorang ahli yang mempelajari tentang akhir zaman, pemberian tanah yang dijanjikan kepada orang Yahudi bukanlah tanpa syarat. Mengutip dari buku beliau yang berjudul Jerusalem in the Quran, syarat tersebut tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Misalnya dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Anbiya ayat 105, sementara menurut kitab Zabur di Perjanjian Lama terdapat di ayat Mazmur 37:29. Inti dari persyaratan tersebut ialah orang-orang saleh akan mewarisi tanah suci dan tinggal di sana selama-lamanya. Alhasil, ketika Bani Israel meninggalkan perilaku saleh, mereka terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama terjadi setelah Nebukadnezar, Raja Babilonia, menghancurkan Yerusalem pada tahun 585 sebelum Masehi. Sementara pengusiran kedua terjadi ketika Titus, komandan tentara Romawi, menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Lantas,
apa yang terjadi sebelum kedua peristiwa penghancuran Yerusalem tersebut, sejarah mencatat bahwa Bani Israel memang melakukan kedurhakaan sebelum hukuman dijatuhkan. Era keemasan atau The Golden Age Bani Israel terjadi di zaman Nabi Daud pada 1010 sampai 970 sebelum Masehi dan Nabi Sulaiman pada 970 sampai 931 sebelum Masehi. Setelah era Nabi Sulaiman, kerajaan tersebut terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara yang beribu kota di Samaria dan kerajaan Yudea di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan utara tidak bertahan lama dan jatuh pada 722 sebelum Masehi setelah diserang oleh bangsa Assyria. Sementara itu, kerajaan Yudea bertahan lebih lama dan baru bubar tahun 586 sebelum Masehi saat dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Sebelum bubarnya kerajaan Yudea, raja-rajanya antara lain menyembah berhala bernama Baal, dewa bangsa Kanaan. Mereka juga menyiksa dan memenjarakan nabi-nabi yang diutus untuk memperingatkan, seperti Armia atau Yeremia dan Ilyas atau Elia. Lalu, menjelang kehancuran berikutnya, Bani Israel juga melakukan berbagai penyimpangan, seperti menghalalkan riba yang diharamkan dalam kitab suci Taurat. Mereka juga menyiksa dan membunuh nabi serta para rasulnya, seperti membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih yang dijanjikan, dan bahkan berbuat makar untuk membunuhnya. Karena berbagai penyimpangan itulah, Bani Israel kembali terusir dari Tanah Suci. Namun, tidak seperti pengusiran pertama yang terkonsentrasi di Babilonia, pengusiran kedua ini membuat Bani Israel harus terpencar dalam diaspora ke luar wilayah Timur Tengah. Titik balik migrasi pulangnya orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan mulai terjadi sejak tahun 1917. Mereka berangsur-angsur pulang ke tanah yang kini berpusat di Yerusalem, seusai berakhirnya Perang Dunia I, setelah Inggris mendeklarasikan Perjanjian Balfour. Meskipun demikian, kembalinya orang Yahudi ini harus disertai dengan berbagai macam friksi dan konflik dengan orang Timur Tengah. Bahkan hingga perang yang tidak berujung sejak tahun 1948 sampai saat ini. Nah, kalau menurut Sobat Esen gimana? Apakah motivasi yang menjadi alasan dibalik migrasi orang Yahudi ke Yerusalem dapat diterima secara nalar? Pada abad ke-19, tanah Palestina yang saat ini menjadi sengketa dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Selama periode tersebut, populasi orang Yahudi masih sangat sedikit, di mana hanya sejumlah kecil komunitas yang mulai tumbuh secara signifikan karena gerakan Aliyah atau peningkatan migrasi orang Yahudi ke Palestina. Namun, gelombang masif dari gerakan Aliyah ini mulai mencapai titik terangnya pada tahun 1917 setelah Inggris mendeklarasikan Perjanjian Balfour. Nah, kira-kira apa sih latar belakang di balik deklarasi Perjanjian Balfour ini? Perjanjian Balfour, yang secara resmi dikenal sebagai Surat Balfour, adalah sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Britania Raya, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild pada tanggal 2 November 1917. Perjanjian Balfour menyatakan dukungan Britania Raya terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Sementara, beberapa alasan yang mendasari terjadinya Perjanjian Balfour yaitu 1. Faktor politik dan Perang Dunia I. Perjanjian Balfour terjadi selama Perang Dunia I, di mana Britania Raya berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah, yang merupakan salah satu kubu blok sentral. Britania Raya melihat pentingnya mendapatkan dukungan orang Yahudi di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat dan Rusia, untuk memenangkan perang. Dukungan Yahudi di Amerika Serikat diharapkan dapat mempengaruhi pendapat publik dan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung Britania Raya dalam perang. Selain itu, Britania Raya juga berharap bahwa dengan mendukung gagasan pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi, mereka dapat mengamankan kontrol di wilayah Palestina jika mereka berhasil merebutnya dari Kesultanan Utsmaniyah. Lalu yang kedua, pengaruh Zionisme. Gerakan Zionisme atau sebuah gerakan politik yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi dengan agenda utamanya menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora sejak ribuan tahun lalu untuk kembali ke tanah Palestina. Gerakan ini muncul pada abad 19 dan mendorong pendirian sebuah negara Yahudi di Palestina. Hal ini juga merupakan respon terhadap meningkatnya aksi antisemitisme dan perlakuan diskriminatif terhadap orang Yahudi di berbagai tempat di Eropa. Pihak-pihak Zionis di luar Palestina, termasuk Chaim Weizmann, berusaha meyakinkan pemerintah-pemerintah sekutu, termasuk Britania Raya, tentang pentingnya mendukung aspirasi ini. Maka dari itulah, deklarasi Balfour dianggap sebagai respons positif terhadap upaya gerakan Zionisme tersebut. Lalu yang ketiga, pertimbangan politik pasca perang. Setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Utsmaniyah menjadi objek bagi kepentingan nasional dan imperialisme berbagai negara di Eropa. Britania Raya
tentu juga ingin mengamankan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dan melihat kesempatan untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi sebagai cara untuk mencapai tujuan politiknya di wilayah tersebut. Akhirnya, Perjanjian Balfour menjadi dasar bagi perubahan peta politik di Timur Tengah dan merupakan salah satu elemen awal dalam proses pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Namun, perjanjian ini juga menjadi sumber konflik antara penduduk Arab Palestina dan penduduk Yahudi hingga terus berlanjut sampai saat ini. Dari sini, kita jadi terbayangkan bahwa konflik antara Israel dan Palestina yang saat ini sedang berlangsung bukan hanya melibatkan sentimen agama sebagai satu-satunya permasalahan. Namun, konflik ini juga didorong oleh perjanjian politik yang melibatkan negara imperialis barat pada masa itu, yaitu Britania Raya. Seiring dengan kekalahan blok sentral, Kesultanan Utsmaniyah dinyatakan bubar pasca Perang Dunia I, dan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris atas wilayah Palestina pada tanggal 24 Juli 1922. Pada saat itu, penguasaan Inggris atas Palestina termasuk hingga wilayah Jordania, wilayah Israel yang dikelola oleh otoritas Palestina, dan wilayah yang dikelola oleh organisasi Hamas saat ini, atau yang dikenal sebagai Gerakan Nasionalis sekaligus Militan Islamis Palestina yang berdiri sejak tahun 1987. Selama masa mandat Britania di Palestina, sejak tahun 1922 sampai 1948, banyak imigran Yahudi berdatangan ke wilayah ini. Migrasi tersebut berkontribusi pada pembentukan masyarakat Yahudi yang kuat di Palestina. Namun, hal ini juga memicu ketegangan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Pada tahun 1948, atau 2 tahun pasca berakhirnya Perang Dunia II, muncul gerakan nasionalisme di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Hal ini termasuk di wilayah sengketa Palestina, yang saat itu sudah banyak dihuni oleh populasi orang Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah hukum di bawah administrasi internasional. Rencana ini diterima oleh pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh pemimpin Arab di Palestina yang melihatnya sebagai bentuk aneksasi tanah mereka. Masih di tahun yang sama, Inggris mengundurkan diri dari Palestina. Lalu, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya yang kemudian diikuti oleh serangkaian perang antara negara-negara Arab dan Israel, yaitu pada tahun 1948, 1949, dan tahun 1956, seiring dengan munculnya krisis di terusan Suez. Dalam perkembangannya, Israel berhasil melakukan perluasan wilayah dengan tepi barat dan jalur Gaza dikuasai oleh militer Yordania dan Mesir. Hal inilah yang menyebabkan jutaan orang Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka sendiri. Perang di tahun 1967 membuat Israel berhasil merebut kembali tepi barat dan jalur Gaza, termasuk di dalamnya wilayah Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan. Israel juga mulai pembangunan pemukiman pada wilayah yang diduduki, hingga hal ini menjadi poin kontroversial dalam upaya-upaya perdamaian di masa yang akan datang. Secara historis, perang lanjutan antara Israel dan negara-negara Timur Tengah kembali berlangsung pada tahun 1973. Dikenal sebagai Perang 6 Hari, dan di tahun 1992 atau yang disebut sebagai Perang Yom Kippur. Konflik memanas di Timur Tengah kembali terjadi di tahun 1992, dikenal sebagai Perang Lebanon I, dan pada tahun 2006 atau bisa juga disebut sebagai Perang Lebanon II. Dari catatan konflik bersenjata ini, kita jadi terbayangkan bagaimana dinamika hidup sebagai orang Palestina atau masyarakat Timur Tengah secara umum dan orang Yahudi, dua kelompok masyarakat yang saling bertikai lebih dari 100 tahun lamanya. Dinamika konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga saat ini. Kabar terkini mewartakan bahwa serangan dari kelompok Hamas di Gaza ke wilayah Israel berhasil memantik serangan balasan tak berkesudahan dari militer Israel ke wilayah Palestina, terutama di Gaza. Sementara itu, wilayah Gaza sendiri sudah dianeksasi oleh kelompok Hamas sejak tahun 2007. Pasca kudeta militer di bawah kekuasaan pemimpin sayap militer Hamas yang bernama Deif. Kudeta Hamas sendiri tidak diakui oleh sejumlah negara barat, termasuk diantaranya Amerika Serikat dan Inggris Raya. Pemerintah Palestina yang diakui secara internasional ialah wilayah yang dikuasai oleh kelompok Fatah yang sejak kudeta Hamas tahun 2007 menguasai tepi barat wilayah Palestina. Pasca kudeta Hamas tersebut, Mesir dan Israel yang berbatasan langsung dengan wilayah Gaza melakukan blokade wilayah perbatasan secara ketat dan sepihak.
Blokade perbatasan Gaza diperparah dengan blokade Israel, yang meskipun sejak tahun 2005 sudah memindahkan militer dan pemukim Yahudi dari wilayah Gaza, namun tetap masih mempertahankan kendali atas perbatasan wilayah Gaza, baik di wilayah laut, darat, atau bahkan wilayah udara. Atas dasar inilah, Gaza juga dikenal sebagai wilayah yang terisolasi, dan bahkan sering disebut sebagai penjara terbuka yang terbesar di seluruh dunia. Terisolasinya wilayah Gaza ini memberikan dampak kemanusiaan yang sangat serius bagi penduduk setempat. Mereka tidak dapat meninggalkan wilayahnya, dan hal ini diperparah dengan konflik militer tidak berkesudahan yang sampai saat ini masih terjadi antara kelompok militan Hamas Palestina dengan pasukan militer Israel. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin eskalasi dari konflik dua negara Timur Tengah ini dapat berdampak pada bermulanya Perang Dunia III. Saat ini saja, hampir semua negara di dunia sudah terpecah menjadi dua kubu yang saling menyorongkan simpati atau dukungannya ke salah satu pihak. Selain Amerika Serikat dan Inggris, mayoritas negara di blok barat sudah menyuarakan dukungannya kepada Israel. Negara tersebut diantaranya ialah Prancis dan Australia. Sementara itu, mayoritas negara Timur Tengah menyuarakan simpati dan dukungannya kepada pemerintah Palestina. Negara-negara tersebut ialah Arab Saudi, Qatar, dan Iran. Dalam perkembangan berikutnya, afiliasi dari masing-masing pihak sangat mungkin dapat bertambah, mengingat sejumlah negara lain yang sebenarnya jauh secara geografis juga menyuarakan dukungannya masing-masing. Misalnya Afrika Selatan, Rusia, dan Korea Utara yang mendukung Palestina, dan Finlandia serta Norwegia yang cenderung berpihak pada kelompok Israel. Persekutuan dua blok yang saling berkonflik ini seperti mengingatkan kita pada konflik Perang Dingin di tahun 1950-an hingga 1990-an ya. Semoga saja hal ini tidak merembet menjadi proxy war dan konflik antara Palestina dan Israel dapat segera mencapai kesepakatan politik yang saling menguntungkan. Jadi, udah terjawab kan penasarannya? Jangan lupa follow semua media sosial @senda.id. Sampai jumpa di topik sejarah berikutnya. Salam pintar!